Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video tutorial tentang SQL Injection. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu SQL Injection, bagaimana cara kerjanya, dan langkah-langkah untuk mencegah serangan SQL Injection. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita pahami dulu apa itu SQL Injection. Jadi SQL Injection ini adalah serangan terhadap aplikasi web yang memanfaatkan kerentanan pada input pengguna. Umumnya penyerang menggunakan perintah atau query SQL dengan tool tertentu untuk mengakses database. Injeksi kode yang dilakukan membuat mereka dapat masuk tanpa proses autentikasi. Setelah berhasil, biasanya penyerang bebas untuk menambahkan, menghapus, serta mengubah data-data pada website tersebut. Serangan SQL Injection ini dapat menargetkan website apapun yang menggunakan SQL database seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan lain sebagainya. Dan SQL Injection ini terjadi ketika pengelola website tidak memasang firewall atau sistem keamanan lainnya. Nah, untuk cara kerjanya, mari kita langsung praktekkan bagaimana SQL Injection itu. Sekarang mari kita lihat contoh praktisi SQL Injection. Misalkan di sini kita memiliki sebuah aplikasi web dengan form login yang meminta username dan password. Jadi di sini kita menggunakan program PHP, bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL. Di sini kita bisa lihat ada file host, koneksi, index, admin, dan juga admin login. Nah, di sini kita bisa lihat ada post username dan password. Di sini ada login, select form, user, where, username, dan password. Di sini kita tidak menggunakan hash dengan menggunakan MD5 misalnya, karena ini hanya mencontohkannya saja, contoh login yang simple, dan kita lihat apakah ini aman. Nah, sebelum itu kita copy dulu ini query-nya. Dan kita pastekan, kita buat komentar saja. Nah, ini kita ganti juga passwordnya. Jadi untuk pertama kita coba dulu testing. Ini kita akan coba inputkan ke dalam PHP MyAdmin-nya, ke dalam database dari web tersebut. Kita edit kontak, terus kita blok semua, kita pastekan, kita kirim. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabel testing dan password, berarti ini berhasil ya untuk kita inputkan. Coba kita mulai testing, passwordnya juga testing. Jika nilainya tidak sama dengan 0, maka dia akan melempar ke halaman admin. Jika tidak, maka dia akan muncul pesan username atau password salah. Kita akan coba langsung lihat di sini. Nah, dia berhasil masuk ke dalam halaman dashboard. Nah, sekarang kita akan coba untuk SQL Injection dengan menggunakan fungsi OR. Jadi fungsi OR ini kita gunakan jika kita umpamakan kita tidak tahu username-nya itu apa. Kita tidak tahu ya username-nya ini, kita anggap saja X, dan juga passwordnya juga kita anggap X. Nah, kita tidak tahu username-nya apa, passwordnya apa. Kita akan menggunakan fungsi OR. Jadi fungsi OR itu jika di mana salah satu nilai yang bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Dan juga kita akan menggunakan yang namanya query komentar di SQL menggunakan strip spasi. Jadi kita gunakan dulu fungsi OR-nya. Nah, dari OR ini kita harus membuat statement bahwa nilai itu benar. Jadi kita akan memberikan di sini nilai 1 sama dengan 1, karena 1 sama dengan 1 itu benar
Jadi kita umpamakan yang X ini false, sedangkan 1 sama dengan 1 true. Jadi false or true, maka hasilnya akan true, karena jika salah satunya true maka hasilnya true. Itulah fungsi OR. Dan kemudian kita di sini akan menggunakan komentar strip spasi. Ini fungsinya untuk membuat yang di belakang ini menjadi komentar. Jadi sama halnya seperti yang ada pada PHP ini, kita menggunakan string untuk membuat komentar. Kalau untuk di SQL kita menggunakan strip spasi. Jadi untuk end password ini akan tidak akan dieksekusi atau dianggap komentar. Nah, kita akan coba untuk menginputkan ini ke dalam PHP MyAdmin-nya. Kita edit, paste. Nah, kita bisa lihat di sini username-nya sudah berhasil ya. Dia akan menampilkan ke halaman dashboard-nya. Kita akan coba. Untuk mencobanya kita harus kopikan dulu username ini dengan fungsinya ini ke dalam username. Nah, karena ini yang X ini dianggap false, jadi kita bisa masukkan sembarang. Karena kan kita tidak tahu username-nya apa, jadi kita masukkan sembarang. Kita buat coba, dan passwordnya ini kita juga masukkan sembarang kata karena kita tidak tahu. Jadi kita coba saja untuk masukkan 1, 2, 3 sampai 5. Terlogin. Nah, dia akan masuk ke dalam dashboard dan berhasil ya. Nah, ini merupakan kita sebut tadi SQL injection. Dalam contoh kita bisa membypass mekanisme login. Nah, dampak dari SQL injection ini sangat merugikan karena penyerang dapat mengakses, mengubah atau menghapus data sensitif dalam database. Mereka juga dapat mengakses informasi pengguna seperti password hash yang nanti kemudian digunakan untuk serangan lebih lanjut. Jadi cara-cara untuk mencegahnya itu kita bisa menggunakan yang namanya SQL escape. Jadi SQL escape ini di mana kita akan menggunakan rangkaian kode yang berfungsi untuk menambahkan karakter escape atau mengubah karakter yang dianggap berbahaya menjadi karakter lainnya. Jadi fungsinya itu kita masukkan di sini. Fungsi MySQL escape-nya itu real itu escape string, dan kita masukkan juga fungsi dari koneksi yang ada di koneksi, tanda koma, dan kita inputkan dengan menutup kurungnya. Kita kopikan saja ini, kita pastekan. Di sini kita input juga, kita save. Nah, jadi yang koneksi ini ada di koneksi ini ya. Kita bisa lihat di sini koneksinya. Nah, kita akan coba apakah cara yang OR ini masih tetap akan berhasil kalau kita menggunakan escape tadi. Nah, ini passwordnya kita sembarang. Kalau misalkan dia tidak masuk, maka dia akan muncul pesan. Nah, pesan ini username atau password salah. Nah, berarti nilainya sama dengan 0 atau tidak berhasil ya. Nah, jadi itu tadi cara mencegahnya. Salah satu cara mencegahnya karena escape ini digunakan untuk membypass karakter spesial dalam query, sehingga jika penyerang yang menyertakan karakter seperti tanda kutip yang kita gunakan tadi, maka fungsinya tidak akan membaca karakter tersebut. Jadi dia mengamankan fungsi tersebut. Nah, cara yang lainnya kita juga bisa menggunakan parameter SQL query, atau kita bisa mematikan notifikasi error. Dan yang cara lainnya juga kita bisa menggunakan WAF atau website application firewall, dan juga kita bisa menggunakan VPS. Nah, itu tadi video tentang SQL injection.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasinya yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jika memiliki pertanyaan dan saran untuk topik video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.